malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami boleh datang. Kami bersyukur saat ini masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang boleh menjadi penuntun, menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa. Bapa boleh membuka hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami pada saat ini. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 10-12. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Judul renungan bagi kita saat ini adalah hidup di masa sekarang. Sahabatku yang kekasih, jika Anda pernah menonton atraksi gajah sirkus, Anda akan menemui seekor gajah yang besar yang melakukan semua keinginan dari sang pawang. Hal ini dapat dilakukan karena sejak gajah itu masih kecil, sang pawang telah melumpuhkan pikirannya. Sejak gajah itu masih kecil, dia dibelenggu oleh rantai yang besar sehingga tidak dapat melepaskan dirinya. Setelah gajah itu bertumbuh besar, maka dia cukup diikat dengan menggunakan tali yang kecil saja, karena belenggu yang sesungguhnya ada di dalam pikiran sang gajah tersebut. Hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagian orang menjalani hidup sambil sesekali melihat masa lalu. Ada orang yang dibelenggu oleh kenangan pahit di masa lalunya, atau trauma-trauma yang pernah dialaminya. Dan ada juga yang terbelenggu dengan keindahan hidup di masa lalu, sehingga sulit baginya untuk menerima keadaan yang terjadi di masa sekarang. Mereka masih saja merindukan masa lalu yang indah, ketika hidup tampak jauh lebih baik. Orang yang masih terikat dengan masa lalunya akan sulit untuk mengalami kemajuan. Pengkhotbah menasihati kita tentang sesuatu yang menurutnya tidak ada gunanya, yaitu berharap untuk hidup di masa lalu. Dia memberitahu kita bahwa ini bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan, dan pemikiran seperti itu hanyalah berasal dari pemikiran orang yang tidak berhikmat. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, juga tidak bisa pergi ke masa depan. Kita hanya bisa hidup di masa sekarang. Inilah yang harus menjadi fokus kita, sehingga menentukan apa yang dapat kita lakukan. Sahabatku yang kekasih, hindarilah perangkap untuk menengok ke belakang, kecuali untuk mengingat kembali suatu pelajaran atau untuk mengagungkan segala karya Allah. Bagi mereka yang hidup berpusat pada Kristus, akan selalu ada hari-hari yang baik dalam hidup ini. Curahkanlah energi Anda untuk mencari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda hari ini. Mintalah kepada Tuhan untuk menjadikan Anda pribadi yang berhikmat dan dapat Anda wariskan kepada keturunan Anda. Dan jangan lupa, luangkanlah waktu untuk bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal kecil yang sudah Anda terima. Renungkanlah, apakah ada kejadian di masa lalu yang menghambat kemajuan pertumbuhan iman Anda, sehingga membuat Anda
sulit mensyukuri hidup Anda di masa sekarang? Hal apa yang seharusnya segera Anda lakukan? Bagaimana cara Anda melepaskan peristiwa di masa yang lalu? Marilah kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami karena masih hidup dan berharap untuk masa lalu, sehingga kami lupa untuk melihat hari ini. Di hari ini dan saat ini kami bersyukur atas semua berkat yang telah Bapa berikan kepada kami, curahkan bagi kami dan keluarga kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk beristirahat di malam hari ini. Bapa jaga dan lindungilah seisi rumah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambakan hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.